Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rizky Abida Umami from TPIB 6th semester. In this video, I will explain about ethnicity and social network. The first is ethnicity. Ethnicity is considered to be shared characteristics such as culture, language, religions, and traditions, which contribute to a person or group identity. So, banyak kelompok etnis menggunakan bahasa khas yang terkait dengan identitas etnis mereka, di mana pilihan bahasa tersedia untuk komunikasi. Seringkali mungkin bagi seseorang untuk menunjukkan etnisitas mereka dengan bahasa yang mereka pilih untuk digunakan. Bahkan ketika percakapan lengkap dalam bahasa etnis tidak memungkinkan, orang mungkin menggunakan frasa pendek, pengisi verbal, atau tag linguistik yang menandakan etnis. So, what is a group ethnicity? Group ethnicity atau kelompok etnis didefinisikan sebagai kelompok yang menganggap dirinya sendiri atau dianggap oleh orang lain sebagai komunitas yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu yang akan membantu untuk membedakan kelompok dari masyarakat sekitarnya. When a group adopt willingly or perforce the dominant language of the society, an important symbol of their ethnicity, their language often disappear. Kelompok etnis sering menanggapi situasi ini dengan menggunakan bahasa mayoritas dengan cara yang menandakan dan secara aktif membangun identitas etnis mereka. So, untuk kelompok di mana tidak ada ciri fisik yang mengidentifikasi untuk membedakan mereka dari orang lain dalam masyarakat, ciri-ciri linguistik yang khas ini mungkin menjadi simbol penting yang tersisa dari etnis tersebut setelah bahasa etnis mereka menghilang, seperti makanan, agama, pakaian, dan gaya berbicara yang khas adalah semua cara yang dapat digunakan etnis minoritas untuk membedakan diri mereka dari kelompok mayoritas. Many ethnic groups use a distinctive language to identify their ethnicity. If the dominant or main language is used, speakers may incorporate linguistic signal that identify their ethnic background. For example, New Zealander use Maori linguistic signal like kia, ora, eki, ne to express their ethnic identity. And the second is Chinese Singaporean. In Singapore, use the tag la to express solidarity. And Italian in Boston and Sydney use particular high percentage of vernacular pronunciation of certain vowels. And the next is African American Vernacular English. Ini memiliki beberapa fitur yang tidak muncul dalam bahasa Inggris Amerika standar dan beberapa yang lebih jarang muncul. Perbedaan bahasa bertindak sebagai simbol etnisitas. Dan hal tersebut terutama di kota-kota utara Amerika Serikat in the USA, so their distinct language disappeared centuries ago. African Americans do not need a distinct variety or code as a symbolic way of differentiating themselves from the majority group. They are visibly different. Nevertheless, this group has developed a distinct variety
of English known as African American Vernacular English or AAVE. Selanjutnya adalah tentang linguistic features represent cultural distinctiveness. Ada 4 jenis, yaitu yang pertama, tidak adanya copula be. Jadi tidak ada to be setelah subjek. Contohnya, she very nice. Dan he a teacher. Dan yang kedua adalah penggunaan to be untuk menandakan tindakan berulang. Misalnya, she be at school on weekdays. Dan yang ketiga, multiple negation. Contohnya, I don't have no money. Dan yang keempat adalah penyederhanaan konsonan cluster. Contohnya kata ask untuk menggantikan bertanya dan last untuk menggantikan terakhir. And the next material is British Black English. Members of British Black community speak a variety of Jamaican Creole, also known as patois. Patois digunakan sebagai simbol identitas etnis. Mereka yang tidak fasih berbahasa patois menggunakan bahasa Inggris dengan fitur patois. Dengan cara ini, bahasa Inggris mereka ditandai sebagai black yang menandakan identitas pembicara. In vocabulary, leg means kick and kenge mean weak. In pronunciation, then, thin for then and thin, and name for name. And then in morphology and syntax, plural form without s suffix verbs are not marked for tense. Simplified pronouns, me for I, me, my, and them for they, them, and their. Selanjutnya adalah Maori English. There is a little evidence of linguistic features which occur only in the speech of Maori people. In pronunciation, use of the sound, then pronoun as then, the pronouns as the. In vocabulary, kia ora for greetings, tangi for funeral, and kuya means old woman. And in the form of grammar, the first vernacular present tense form with as. Example, I says you want a bed. And then second vernacular past tense, see since it happens. Selanjutnya adalah New Englishes. It would be possible to consider African American English, Black English, and Maori English as an example of new varieties of English. Jadi dibandingkan dengan varietas lama yang sudah mapan seperti bahasa Inggris standar Inggris dan bahasa Inggris standar Amerika Serikat. However, the term New Englishes paling sering digunakan untuk menggambarkan varietas yang telah berkembang dalam masyarakat pasca kolonial di mana kekuatan kolonial telah dipindahkan. Tetapi warisan bahasa Inggris tetap ada, karena bahasa Inggris terus berkembang dalam hal kegunaannya sebagai lingua franca di negara-negara multibahasa dan di tingkat internasional. So, akibatnya beberapa varietas New Englishes seperti bahasa Inggris Singapura sekarang digunakan di rumah, dan ini terus berpindah ke posisi varietas penutur asli bahasa Inggris dengan ciri-ciri lokal yang cukup khas. And the next is social networks. There are two technical terms which have proved very useful for describing different types of networks.
yaitu density and plexity. Density mengacu pada apakah anggota jaringan seseorang berhubungan satu sama lain. Sedangkan plexity mengacu pada jenis transaksi orang yang terlibat dalam uniplex dan multiplex. Hubungan uniplex adalah ketika tautan ke orang lain hanya di satu area. Sedangkan hubungan multiplex adalah interaksi dengan yang lain dalam beberapa dimensi. So, and the last material is communities of practice and the construction of social identity. Communities of practice berkembang di sekitar kegiatan yang dilakukan bersama oleh anggota kelompok dan tujuan serta sikap bersama mereka. Pola linguistik yang digambarkan oleh sosiolinguistik berkorelasi dengan macro-level abstract categories of class, age, ethnicity, and gender. Jadi konsep komunitas praktik ini ditujukan untuk memahami kompleksitas milik kelompok tertentu. Ahli sosiolinguistik perlu menggambarkan pola linguistik yang berkorelasi dengan macro-level abstract categories of class, age, ethnicity, and gender. Tetapi, untuk menggambarkan detail dan kompleksitas dari apa yang terjadi dalam interaksi sehari-hari antara individu, konsep sosial jaringan, dan komunitas praktis sangat berguna. Mereka memungkinkan kita untuk memeriksa cara-cara di mana individu menggunakan sumber daya linguistik dengan cara yang dinamis dan konstruktif untuk mengekspresikan berbagai identitas sosial. Identitas yang mengacu pada kategori sosial tingkat makro, seperti kelas dan jenis kelamin, serta kategori tingkat mikro, seperti anggota geng baru atau teman yang penuh semangat, atau anak bungsu dalam keluarga. Okay, I think enough for today. Thanks for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.